Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas MSDMH Malam Universitas Mahasiswati Denpasar, yang dimana dalam kelompok ini terdiri dari saya Niluh Made Pranawati dan teman Saya Ana Agung Ayu Dewi Hartati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dari silabus 13 yang berjudul Eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi, yang dimana tugas ini merupakan mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SIMM. Adapun 6 pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, konsep pengusaha kecil dan menengah, yang kedua, keberadaan UMKM secara alami, yang ketiga, kinerja UKM di Indonesia, yang keempat, kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB, yang kelima, otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah, yang keenam, peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Baik, langsung kita mulai dari materi pertama yang akan dijelaskan oleh Made Yuni Pratnyawati. Baik, saya Yuni akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep pengusaha kecil dan menengah. Yang pertama yaitu pengertian UKM menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian yang kedua yaitu dari Badan Pusat Statistik berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil dan menengah, undang-undang tersebut membagi ke dalam dua pengertian, yakni usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Yang kedua, usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan contoh UKM, usaha kecil, yakni jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang keempat, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Selanjutnya, contoh UKM yakni usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar, grosir atau agen, dan pedagang pengepul lainnya. Yang ketiga, pengrajin industri makanan dan minuman, industri kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan. Dan yang terakhir, peternakan ayam, itik, dan perikanan dan koperasi berskala kecil. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh UKM. Yang pertama, ciri-ciri usaha menengah, yaitu telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Yang ketiga, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh usaha menengah yaitu usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Yang ketiga, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garment, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Selanjutnya, koperasi usaha kecil menengah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UKM atau usaha kecil menengah merupakan salah satu usaha pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi.
Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Selanjutnya, keberadaan UMKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal. Seperti di usaha-usaha modern, dan di sisi lain berbeda dengan usaha menengah. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, kinerja UKM di Indonesia. Karakteristik UKM di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AK3, The Center for Micro and Small Enterprise Dynamics atau CENSED, dan The Center of Economic and Social Studies atau CESS pada tahun 2000 adalah mempunyai dana tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi, dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Agung Ayu Dewi. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau consumer goods, khususnya tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang keempat, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Selanjutnya, kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Data yang dilansir BPS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Besaran produk domestik bruto atau PDB yang disumbangkan UKM pada 2003 mencapai 1,13 triliun atau 56,7% dari total PDB nasional. Pada 2001 terjadi pertumbuhan 3,8%, tahun 2002 naik menjadi 4,1%. Dan 2003 meningkat menjadi 4,6%. Bahkan sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan usaha besar. Tahun 2003 dari 4,1%, pertumbuhan PDB nasional 2,4% berasal dari UKM. Kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional juga cukup signifikan. Pada tahun 2002, jumlah UKM tercatat 41,3 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan unit usaha ekonomi yang ada. Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari jumlah tenaga kerja yang ada atau mencapai 68,28 juta orang. Dibanding dengan kondisi tahun 2002, jumlah tersebut meningkat sebesar 2,7% menjadi 42,4 juta unit usaha. Dengan penyerapan tenaga kerja menjadi 79 juta tenaga kerja atau meningkat 15,7%. Selanjutnya adalah otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD. Salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Selanjutnya ialah peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan.
Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan, mulai dari pengurangan hambatan perdagangan, non-tarif secara bertahap, hingga penurunan tingkat tarif mencapai 0% di beberapa sektor. Semua tingkat perjanjian perdagangan pun ditindaklanjuti, baik di tingkat multilateral, regional, serta bilateral. Tak ketinggalan, deregulasi berbagai peraturan perdagangan pun dilakukan demi meminimalisir peluang korupsi di tataran birokrat. Kendala utama yang dihadapi UKM sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitas, rendahnya keahlian tenaga kerja, dan keterbatasan dalam mengakses modal. Pengetahuan pemasaran yang kurang memadai mengakibatkan para pelaku UKM tidak melakukan kegiatan ekspor secara mandiri, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan ekspor. Hal ini untuk sementara bisa diatasi dengan menjadikan pelaku UKM supplier bagi perusahaan besar dan perusahaan asing dalam negeri yang memiliki jaringan internasional sehingga mereka terlatih dalam membentuk jaringan. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik pada kesempatan kali ini ialah meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah strategis dan sentral, diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UKM seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha besar lainnya. Padahal UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Namun, kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat kebijakan yang diambil cenderung berlebihan namun tidak efektif, sehingga kebijakan menjadi kurang komprehensif dan kurang terarah. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan peranannya di perekonomian Indonesia kurang maksimal sehingga perlu mendapatkan penanganan yang serius. Selain itu, kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam memberdayakan UKM dengan cara mengupayakan UKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, meningkatkan peranannya dalam memberdayakan UKM, dan meningkatkan kualitas SDM. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyebutan selama presentasi berlangsung. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.